Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 4. Mupelnya yaitu PPKN ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila di masyarakat ya. Silahkan anak-anak buka bukunya, Bu Petik halaman 112 ya. Halaman 112 silahkan dibuka. Nah, di situ ada materi tentang penerapan sila-sila Pancasila di masyarakat. Nah, silakan anak-anak baca ya. Kemudian anak-anak pahami. Nah, ada gambar-gambarnya juga ya. Karena kemarin kita belajar tentang sila-sila Pancasila di sekolah sudah, di rumah sudah, di tempat bermain sudah ya. Nah, sekarang adalah di masyarakat, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah anak-anak ya. Nah, karena tiap rumah itu kan beda-beda ya rumahnya ya, lingkungannya juga berbeda. Nah, masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat. Nah, kita hidup bersama tetangga di masyarakat. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Jadi, kita itu hidup bermasyarakat. Kita tinggal di rumah itu hidupnya bermasyarakat, ya. Punya tetangga kanan kiri, depan belakang, ya. Itu adalah tetangga kita, ya. Nah, tetangga kita itu pastinya berasal dari daerah yang berbeda-beda ya. Nah, walaupun berbeda-beda tetapi itu kita tetap menghargai, menghormati, karena yang namanya tetangga harus saling menghormati, menghargai, saling membantu, begitu ya. Nah, supaya apa? Dalam hidup bermasyarakat kita akan menjadi tenang hidupnya. Dengan tetangga kita hidup rukun. Nah, itu adalah penerapan sila-sila Pancasila di masyarakat mengenai kehidupan di masyarakat. Nah, contoh penerapan sikap sesuai sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, di gambarnya itu silahkan anak-anak pahami, silahkan anak-anak buka bukunya ya. Nah, sila pertama contohnya menghormati perbedaan agama dan tetangga ya. Nah, tentunya anak-anak di rumah ada nggak ya yang punya tetangga berbeda agama? Kalau ada, kita harus tetap menghormati, tidak boleh menghina atau mencela ya. Karena hidup bertetangga itu harus saling rukun. Nah, itu ada gambarnya ya. Sila pertama. Sila kedua juga sudah ada gambarnya. Itu ada gambar orang yang sedang sakit. Nah, contoh sikap penerapannya di sila kedua yaitu menjenguk tetangga yang sakit. Nah, jadi kalau ada tetangga kita yang sedang sakit, kita diharuskan untuk menjenguk, memberikan doa supaya apa? Kita tahu keadaan tetangga kita, supaya tetangga kita senang, sudah dijenguk ya, supaya lekas sembuh. Sekarang yang ketiga, sila yang ketiga itu ada gambarnya, ada orang-orang sedang bekerja bakti, membangun pos ronda. Nah, jadi sila ketiga itu tentang persatuan ya, persatuan Indonesia. Jadi kalau kita kerja bakti bersama, bergotong royong dengan banyak orang, maka pekerjaan akan cepat selesai. Nah, di situ juga tercipta persatuan antar warga ya. Selanjutnya sila yang keempat yaitu tentang apa ini contohnya? Pemilihan kepala
desa, itu ada gambarnya, ada pemilihan kepala desa dilakukan dengan apa? Dengan menghitung suara ya, itu ya. Nah, nanti keputusan dari hasil pemilihan kepala desa itu harus diterima oleh seluruh warga. Nah, sekarang sila yang terakhir yaitu sila kelima. Sila kelima contohnya membuka usaha untuk masyarakat sekitar. Itu ada gambar anak perempuan ya dengan ibunya sedang membatik ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh penerapan sikap sesuai sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, sampai sini anak-anak paham ya. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah membuat contoh penerapan sikap sesuai sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Jadi, satu sila itu satu contoh. Jadi, 5 sila berarti ada 5 contoh sikap penerapannya ya. Oke, anak-anak tetap semangat, ditulis di buku tulis, kemudian nanti difoto dikirimkan ke ustazah. Begitu ya. Sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.